Halo, kali ini kita akan membahas tentang teori lokasi industri Weber. Penentuan lokasi industri di sini akan kami jelaskan apa saja faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi industri menurut Weber dan lain sebagainya. Selamat menyaksikan. Sektor industri dan perdagangan merupakan sektor penyumbang utama kegiatan perekonomian suatu negara. Sektor industri juga menjadi sektor unggulan yang mana menjadi pimpinan sektor yang lainnya karena industri menjadi sektor yang sangat penting bagi negara. Adanya sektor tersebut harus diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang mengatur industri tersebut, sehingga pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait sektor industri. Transportasi menjadi salah satu faktor penting dalam kegiatan industri. Perindustrian harus ditunjang oleh kemudahan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Hal ini untuk melancarkan pasokan bahan baku dan menjamin distribusi pemasaran produk yang dihasilkan. Oleh karenanya, kita perlu mengetahui teori lokasi Weber ini. Yang pertama yaitu kita akan menjelaskan terkait dengan pendahuluan, kemudian ada teori dan studi kasus. Nah, untuk pendahuluan sendiri, pencetus dari teori Weber sendiri yaitu merupakan Albert Weber, lahir pada 30 Juli 1868. Beliau seorang ekonom Jerman, ahli geografi, sosiolog, dan teoretikus yang karyanya sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu ekonomi spasial modern. Buku yang terkenal dari Albert Weber sendiri yaitu berjudul Theory of Location Industry. Kemudian untuk definisi sendiri, Albert Weber mengemukakan bahwa lokasi industri perlu mempertimbangkan risiko biaya paling minimum. Kemudian teori lokasi Weber sendiri berdasar pada jumlah biaya perjalanan, antara lain yaitu ada 3 titik. Yang pertama titik material, kemudian ada titik konsumsi dan titik industri. Dan fokus dari teori Weber sendiri yaitu meminimalisir biaya transportasi. Kemudian untuk prinsip dari teori Weber sendiri, di sini ada 2. Yang pertama yaitu faktor regional. Faktor regional sendiri dibagi menjadi 2, yaitu biaya transportasi dan biaya tenaga kerja. Di mana berdasarkan biaya transportasi yaitu menjelaskan terkait dengan pemegang atau elemen penting dalam teori Weber sendiri. Kemudian ada biaya tenaga kerja, yaitu biaya tenaga kerja atau labor cost juga merupakan faktor penting penentuan lokasi, di mana dalam 2 faktor regional ini, transportasi dan tenaga kerja, melihat biaya seminimal mungkin. Kemudian yang kedua yaitu faktor aglomeratif dan deaglomeratif. Nah, untuk faktor deaglomeratif sendiri merupakan terdapatnya faktor yang membuat terjadinya pemusatan pada lokasi tertentu. Kemudian untuk faktor deaglomeratif sendiri yaitu merupakan faktor-faktor yang menyebabkan industri atau pabrik meninggalkan lokasi tersebut. Selanjutnya untuk asumsi teori Weber sendiri, yang pertama yaitu wilayah yang seragam dalam hal topografi, iklim, dan sumber daya. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya dan bahan mentah yang memadai. Kemudian yang ketiga yaitu upah tenaga kerja. Yang keempat, terdapat hanya satu jenis alat transportasi serta ketergantungan terhadap biaya transportasi. Yang kelima yaitu terdapat kompetensi antar industri. Dan yang terakhir yaitu manusia selalu berpikir rasional untuk perkembangan industri. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kelebihan dan kelemahan dari teori Weber sendiri. Yang pertama yaitu untuk kelebihan sendiri, mempertimbangkan lokasi bahan baku dan pasar terhadap lokasi industri. Yang kedua yaitu sudah mempertimbangkan aspek transportasi dan industri. Yang ketiga yaitu sebuah industri dapat menentukan transport cost paling minimum dengan keuntungan yang maksimal. Nah, untuk kelemahan sendiri yaitu ada ketidakpastian asumsi teori Weber, yaitu mobilitas sudah sangat mudah. Yang kedua yaitu tidak mempertimbangkan kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga yaitu ketersediaan tenaga kerja. Terdapat 9 faktor pemilihan lokasi. Yang pertama, bahan mentah. Yang kedua, modal. Yang ketiga, tenaga kerja. Yang keempat, sumber energi. Yang kelima, transportasi. Yang keenam, pasar. Yang ketujuh, teknologi. Yang kedelapan, perangkat hukum. Dan yang kesembilan yaitu kondisi lingkungan. Terdapat
5 jenis lokasi perusahaan. Yang pertama, industri berorientasi pada pasar. Yang kedua, yaitu industri berorientasi pada tenaga kerja. Yang ketiga, yaitu industri berorientasi pada pengolahan. Yang keempat, yaitu industri berorientasi pada bahan baku. Dan yang kelima, yaitu industri yang tidak terikat oleh persyaratan yang lain. Terdapat 4 jenis bahan baku. Yang pertama yaitu ubiquitous, yang artinya bahan baku dengan biaya transportasi minimal. Yang kedua yaitu localized, yang artinya bahan baku tersedia hanya di tempat tertentu sehingga perlu biaya transportasi. Yang ketiga yaitu pure, yang artinya bahan baku tersebut beratnya tidak berkurang setelah proses produksi. Dan yang keempat yaitu gross, yang artinya bahan baku tersebut beratnya berkurang setelah proses produksi. Faktor penentu lokasi. Menurut teori lokasi Weber ini mengacu pada suatu daerah yang terisolasi dengan karakteristik topografi homogen. Teori ini sering disebut dengan teori segitiga optimum. Weber mengklaim bahwa harga akan dipengaruhi oleh biaya transportasi, biaya upah, dan faktor aglomerasi. Selanjutnya yaitu penentu lokasi. Yang pertama yaitu lokasi industri dekat dengan bahan mentah. Yang kedua yaitu market oriented industry atau lokasi industri dekat dengan pasar. Dan yang ketiga yaitu letaknya netral terhadap pasar dan bahan mentah. Baik, saya akan melanjutkan dengan studi kasus dari teori Weber. Kami mengambil Desa Sidoarno, Kecamatan Wonosari, tepatnya di Kabupaten Klaten, yaitu merupakan sentra home industri, wayang kulit, dan bordir payat. Jadi kerajinan wayang dan bordir payat di Desa Sidoarno ini sudah ditekuni masyarakatnya dari tahun 1984. Kemudian pada tahun 2018, PT Asa Internasional tertarik untuk mengadakan CSR khususnya dalam pengembangan ekonomi di Desa Sidoarno karena melihat bahwasanya potensi yang ada di sana. Bordir payat dan juga wayang di sana sudah dipasarkan secara domestik dan juga internasional di beberapa negara. Jadi untuk melakukan produksi, Desa Sidoarno ini membutuhkan bahan baku dan juga tenaga kerja. Kemudian pemasarannya tidak hanya untuk domestik, tetapi juga sudah dipasarkan secara internasional di beberapa negara. Untuk bahan baku sendiri, Desa Sidoarno ini membutuhkan kulit sapi untuk pembuatan wayang yang diambil dari peternakan di Desa Padanan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Kemudian juga ada pewarna zat kimia untuk bordir payat dan juga air dan lilin. Untuk tenaga kerja sendiri berasal dari Desa Sidoarno itu sendiri dan juga dari beberapa desa di Kecamatan Wonosari dan juga Kabupaten Klaten dan juga Kabupaten Sukoharjo. Kemudian untuk pemasarannya sendiri ada pemasaran lokal yaitu beberapa kota di dalam Provinsi Jawa Tengah seperti Pasar Seni Surakarta dan juga Pasar Klewer. Kemudian juga pemasaran antar daerah di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan juga beberapa provinsi di luar Jawa Barat maupun di luar Pulau Jawa seperti Kalimantan. Kemudian pemasaran internasional sendiri yaitu ke negara Prancis, Belanda, Malaysia, dan juga Turki. Ini merupakan lokasi segitiga Weber, yaitu K yang merupakan home industry di Desa Sidoarno, kemudian juga ada M sebagai pasar, dan juga R1 berupa bahan mentah, kulit sapi, kain, dan zat pewarna, kemudian R2 yang berupa sumber daya manusia atau pengrajinnya. Jadi tadi secara segitiga Weber dapat dilihat di peta berikut ini. K ini sebagai Desa Sidoarno yang merupakan home industry bordir dan juga wayang kulit. M ini sebagai pasarnya yang merupakan pasar Klewer. Kemudian R1 berupa bahan mentahnya dan juga R2 berupa pengrajinnya. Di sini dapat dilihat bahwasanya jarak dari home industry itu lebih dekat ke R1 dan juga R2 yang merupakan bahan mentah dan juga pengrajin, dan juga lebih jauh ke arah pasarnya sejauh 22 km. Maka dari itu secara pola segitiga ini disebut juga resource oriented industry karena lebih dekat dengan bahan mentah. Kemudian secara prinsip teori lokasi sentra industri di Desa Sidoarno itu bahan mentahnya sendiri itu diambil dari Desa Sidoarno berupa kulit sapi, kain, dan air. Kemudian secara modal
Sidoarno ini menarik perhatian peta internasional untuk dijadikan program CSR khususnya di pengembangan ekonomi. Secara tenaga kerja itu diambil dari desa lokal dan juga beberapa dari kecamatan lain dan kabupaten lain. Untuk sumber energinya didapat dari matahari untuk penyemuran kulit hasil pembuatan wayang dan juga air yang didapat dari Sungai Bengawan Solo. Untuk transportasi sendiri ini sangat mudah aksesibilitasnya karena dilalui oleh jalan kolektor Sukoharjo dan juga letaknya yang berbatasan dengan kabupaten lain. Untuk pasarnya sendiri yaitu di Pasar Klewer di Kota Surakarta. Untuk teknologinya itu masih menggunakan teknologi tradisional ya, merupakan mesin jahit dan juga kuas. Untuk perangkat hukum sendiri, legalitasnya itu di bawah naungan PT Astra Internasional, yaitu Kampung Berseri Astra. Untuk kondisi lingkungannya, jadi untuk sentra industri Desa Sidoarno ini bernuansa pedesaan di dekat dengan Sungai Bengawan Solo dan juga seringkali dijadikan tempat studi banding berbagai universitas. Sekian dari kami mengenai teori Weber. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.